Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan manusia dan psikologi perkembangan peserta didik. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Farah Umum Najah, yang kedua Windy Resti Yuliana, yang ketiga Murniati Istiqomah, dan yang keempat saya sendiri Alfia Putri Nurlaili. Yang pertama kami akan membahas tentang latar belakang psikologi. Psikologi berasal dari psik dan logos yang mempunyai arti jiwa dan ilmu. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang proses mental dan perilaku seseorang yang merupakan penjelmaan dari jiwa itu sendiri. Dan kaitan tentang peserta didik adalah psikologi berkaitan dengan aspek kejiwaan karena merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Kami akan membahas perkembangan manusia. Perkembangan manusia pada hakikatnya adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Walaupun dalam penggunaannya istilah perkembangan dan pertumbuhan itu digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua identitas yang dapat dipisahkan, namun pada hakikatnya keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Sementara itu, perkembangan berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Perubahan kualitatif dan kuantitatif ini merupakan proses yang sifatnya progresif, teratur, dan koheren. Progresif itu sendiri dengan perubahan yang terarah dan membimbing ke arah yang lebih maju, sedangkan teratur dan koheren merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi baik itu telah lalu atau yang sedang dijalani. Lalu apa sih perkembangan? Tahap-tahap perkembangan itu, yang pertama periode prakelahiran atau prenatal period. Periode ini terjadi sejak dimulainya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai kelahiran. Biasanya normalnya periode ini berlangsung sesuai dengan rata-rata usia kehamilan pada umumnya, yaitu sekitar 9 bulan. Kedua, masa bayi. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan dingin, panas, enak, ataupun sakit. Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Yang ketiga adalah masa kanak-kanak awal. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Yang keempat adalah masa-masa kanak-kanak akhir. Masa ini adalah masa transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah masa dewasa, yakni usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadaran terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Lalu, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan? Yang pertama, bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi, perkembangan individu semata-mata tergantung kepada faktor dasar atau pembawaannya. Tokoh utama aliran ini yang terkenal adalah Schopenhauer. Yang kedua, empirisme. Bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, serta faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan maha kuasa dalam menentukan perkembangan seseorang individu. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Yang ketiga, konvergensi. Perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, baik faktor pendidikan atau pembawaan,
maupun faktor lingkungan atau pendidikan. Keduanya secara konferen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang lain adalah yang pertama, inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan lemah atau rendah, maka anak akan terkebelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan penelitian Thurman dan Mead, telah dibuktikan adanya pengaruh inteligensi terhadap tempo perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara. Yang kedua adalah seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatannya adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaninya. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan seksnya kira-kira 1 atau 2 tahun lebih awal. Dan fisiknya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini jelas pada anak umur 9-12 tahun. Yang ketiga, kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat daripada anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Yang terakhir adalah posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya lebih cepat daripada anak pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja, perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya berkembang mentalitasnya lebih cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa. Yang kedua, kami akan membahas tentang psikologi perkembangan. Konsep psikologi perkembangan menurut para ahli yang pertama adalah Dr. Andes Kartini-Kartono. Ia menyebutkan bahwa psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolesen menjelang dewasa. Yang kedua, Dr. F.G. Mons, Profesor Dr. A.M.P. Knors, dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro mengatakan bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangannya. Pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, mengkaji perkembangan tingkah laku dan aktivitas mental manusia sepanjang rentang hidupnya, mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Yang kedua, psikologi sosial, mengkaji aktivitas mental manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial. Psikologi kepribadian adalah hal yang mengkaji struktur kepribadian manusia sebagai suatu kesatuan utuh. Yang keempat, psikologi abnormal, mengkaji aktivitas mental individu yang tergolong abnormal. Yang kelima, psikologi diferensial, menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antar individu. Lalu apa sih tujuan psikologi perkembangan? Yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua adalah mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif merupakan psikososial. Yang ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang terjadi bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat, mempelajari tingkah laku anak
pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. Yang kelima, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat psikologi perkembangan bagi peserta didik. Yang pertama adalah pengetahuan tentang perkembangan bisa membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seseorang anak. Psikologi perkembangan biasanya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti dan sumber pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak. Yang kedua, dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang terakhir adalah pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.